Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu sore, Baginda Raja duduk bersama para penasehat dan orang-orang bijak kerajaan. Hari itu, suasana istana terasa tenang, dan Raja tiba-tiba teringat pada satu pertanyaan yang sering muncul di benaknya sejak lama. Dengan alis berkerut, ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Wahai kalian semua, aku ingin tahu, mengapa setiap bayi yang lahir ke dunia ini selalu menangis? Mengapa tidak tersenyum atau tertawa?" Para penasehat dan orang bijak saling pandang, tampak bingung. Pertanyaan yang sederhana namun mendalam ini ternyata sulit dijawab. Beberapa orang mencoba menjawab dengan berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa bayi menangis karena takut. Ada pula yang berpendapat bahwa bayi menangis karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan barunya. Namun, jawaban-jawaban tersebut tidak memuaskan hati sang raja. Merasa tidak puas, raja akhirnya memanggil Abu Nawas. Setelah tiba di hadapan raja, Abu Nawas memberi hormat dan menunggu perintah. Baginda raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan baik oleh para penasihatku. Jawablah pertanyaanku ini, dan jika kau berhasil memuaskan hatiku, aku akan memberikan hadiah besar untukmu. Mengapa setiap bayi yang baru lahir selalu menangis?" Abu Nawas mengangguk pelan sambil berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa pertanyaan ini bukan hanya tentang bayi yang menangis, tetapi memiliki makna yang lebih dalam tentang hidup dan manusia. Dengan hati-hati, ia mulai menjawab, "Wahai Baginda, sebenarnya jawaban itu mudah saja, namun mungkin mengejutkan. Sesungguhnya, tangisan bayi yang baru lahir adalah tanda bahwa ia menyadari hidup di dunia ini tidaklah mudah. Tangisan itu adalah bentuk kesedihan atas dunia yang akan dihadapinya. Sebuah dunia yang penuh dengan tantangan, ujian, dan kesulitan. Tangisan itu adalah bentuk kesadaran pertamanya akan apa yang harus ia hadapi di dunia ini." Raja mengangguk, namun ia ingin jawaban yang lebih mendalam. "Apakah itu satu-satunya alasan, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Saat bayi berada di dalam rahim ibunya, ia hidup dalam kedamaian dan kenyamanan. Ia tidak kekurangan apapun. Semua kebutuhannya terpenuhi tanpa usaha. Namun, ketika ia lahir, ia meninggalkan tempat yang damai itu dan masuk ke dunia yang keras dan penuh cobaan. Tangisan itu adalah ungkapan kesedihan karena kepisahan dari kenyamanan hidup sebelumnya." Para penasehat yang mendengar penjelasan itu mengangguk setuju. Merasa jawaban Abu Nawas sangat masuk akal. Namun, Baginda Raja ingin jawaban yang lebih mendalam dan spiritual. Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah ada makna lain dari tangisan itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja Baginda, tangisan bayi juga merupakan bentuk kesiapan untuk memulai hidup. Bayi menangis bukan hanya karena perpisahan, tetapi juga karena tangisan itu menandakan semangat hidup yang baru. Pertanda ia siap menghadapi dunia yang menantinya. Dengan menangis, bayi menyatakan bahwa ia adalah manusia yang berani, manusia yang akan tumbuh dan menjalani hidup sesuai dengan takdirnya." Raja semakin tertarik. Bagaimana mungkin seorang bayi yang begitu kecil menyatakan keberanian? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, bayi adalah cerminan awal kehidupan kita semua. Tangisan itu menunjukkan bahwa meskipun ia datang ke dunia ini sendirian dan rapuh, ia membawa tekad yang besar untuk bertahan. Tangisan pertama itu juga berarti bahwa bayi memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan dalam menjalani hidup. Dengan begitu, setiap bayi yang lahir memulai perjalanan hidupnya dengan doa dalam bentuk tangisan." Jawaban Abu Nawas tidak hanya logis, tetapi memiliki makna dan nilai-nilai spiritual. Ia menyadari bahwa ada hikmah besar dalam tangisan bayi yang baru lahir. Dengan kagum, raja berkata, "Abu Nawas,
Kau telah memberikan jawaban yang bijaksana dan penuh arti. Engkau mengingatkanku pada perjuangan hidup yang kita semua lalui. Tangisan bayi bukan sekedar tangisan, melainkan tanda bahwa kita semua harus siap menghadapi dunia yang penuh tantangan. Raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan sejak hari itu, pertanyaan tentang tangisan bayi memiliki jawaban yang tidak hanya memuaskan hati, tetapi juga membuka pandangan baru bagi semua yang mendengarnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja menggelar sebuah acara besar di kerajaan. Ia mengundang pahlawan-pahlawan dari berbagai penjuru dunia. Masing-masing dikenal karena kekuatan, kecerdasan, atau keahlian mereka dalam berbagai bidang, seperti seni perang, filsafat, dan kebijaksanaan. Para pahlawan itu datang dengan penuh keyakinan, gagah berani, dan bangga akan kehebatan mereka sendiri. Abu Nawas yang saat itu menjadi penasihat istana turut hadir dalam acara megah tersebut. Di tengah keramaian, Baginda Raja yang duduk di singgasananya tiba-tiba berdiri dan berkata, "Wahai para hadirin sekalian, kerajaan ini memiliki sosok yang luar biasa. Seorang yang tak hanya cerdas, tapi juga bijaksana. Dialah Abu Nawas." Abu Nawas pun bangkit berdiri, memberikan salam hormat kepada para tamu. Kemudian Baginda Raja melanjutkan, "Abu Nawas, hari ini aku ingin engkau menantang para pahlawan hebat dari seluruh dunia ini. Tunjukkan bahwa kecerdasan dapat mengalahkan kekuatan dan kehebatan fisik. Namun, jika engkau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Mendengar tantangan ini, Abu Nawas tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah Baginda, saya akan menantang mereka. Tapi, izinkan saya memilih jenis tantangan yang akan kita hadapi." Raja pun mengangguk setuju, merasa yakin Abu Nawas akan gagal karena para pahlawan dunia ini terkenal karena kehebatan mereka. Kemudian Abu Nawas berkata kepada mereka semua, "Aku akan menantang kalian untuk berlomba menaklukkan satu pahlawan yang sangat kuat. Pahlawan ini adalah yang paling kuat di seluruh dunia. Dan aku ingin tahu siapa di antara kalian yang mampu menaklukkannya." Para pahlawan itu tersentak dan bertanya-tanya, siapakah pahlawan yang dimaksud Abu Nawas? Mereka pun dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa mereka siap menghadapi siapapun. Abu Nawas lalu melanjutkan, "Pahlawan yang akan kalian hadapi adalah diri kalian sendiri." Mendengar ini, para pahlawan terdiam sejenak, merasa kebingungan. Abu Nawas melanjutkan penjelasannya, "Setiap manusia memiliki musuh terbesar, dan musuh terbesar itu bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Emosi, keserakahan, amarah, dan nafsu adalah hal-hal yang harus kalian taklukkan lebih dahulu sebelum bisa menyebut diri kalian sebagai pahlawan sejati. Maka, jika ada di antara kalian yang bisa menaklukkan diri sendiri, dialah pahlawan terbesar di dunia ini." Para pahlawan yang awalnya merasa percaya diri mulai terdiam dan berpikir dalam-dalam. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas benar. Menaklukkan diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu dan emosi adalah tantangan yang jauh lebih sulit daripada memenangkan pertempuran fisik. Melihat para pahlawan yang tertunduk malu, raja pun tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, engkau benar-benar cerdas. Engkau telah menunjukkan bahwa kekuatan fisik dan kebesaran tidak ada artinya tanpa kecerdasan dan pengendalian diri," ucap Baginda Raja. Abu Nawas dengan senyum khasnya membungkukkan diri di hadapan raja dan berkata, "Terima kasih Baginda, sejatinya kita semua harus terus belajar untuk menaklukkan diri kita sendiri setiap hari." Sejak hari itu, para pahlawan yang hadir dalam acara tersebut tidak lagi memandang kekuatan fisik sebagai satu-satunya ukuran kehebatan. Mereka belajar bahwa kecerdasan dan pengendalian diri adalah hal yang jauh lebih penting untuk menjadi pahlawan sejati. Sementara itu, Abu Nawas kembali terkenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tetapi
juga sebagai sosok yang bijaksana. Kisah ini mengajarkan kita bahwa musuh terbesar yang perlu kita taklukkan bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Seberapa besar kita mampu mengendalikan nafsu, amarah, dan ego, itulah yang menentukan kehebatan kita sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.